Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ya? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, di pertengahan semua pada lesu, pada lemes ya, karena memang teman-teman semua tahulah pionir yang memantau daripada harga di bursa ya, bikin lemes, bikin ya banyak banget lah. Intinya kita tahu pionir mendekati frustasi. Wah, ya mau gimana ya? Saya juga nggak bisa ngomong apa-apa sih, karena memang yaitu realnya saat ini harga ya di bursa kan gitu. Adapun masalah kenaikan kapan seperti apa, yaitu apa namanya ya organik natural lah. Kita mau nggak mau ya kita nunggu project ini bisa bagaimana caranya menggait daripada adopsi massal, gimana caranya kemudian apa namanya utilitas-utilitas yang ada bisa berjalan berfungsi hingga bisa bantulah mendongkrak daripada value yang ada. Ya kita tunggu saja, nggak ada cara lain. Kita mau protes kayak gimana juga emang bukan kita yang bikin kan, jadi ya sudah gitu loh, gitu teman-teman. Jadi ya apa namanya, lagi-lagi kalau saya sih menitipkan gini teman-teman, sebisa mungkin saya pernah menyampaikan di video sebelumnya, posisikan diri kita ibarat kata mundur 1 atau 2 tahun. Jadi seolah-olah P-Network ini belum open network gitu aja. Kalau memang karena memang ada apa namanya ya, banyak unsur yang saya lihat kedepannya prospek memang sangat-sangat jelas bagus gitu. Cuman ya makan waktu itu aja sih kalau saya berpikir ya. Jadi kalau misalkan mau kita harga tinggi dalam waktu cepat itu agak sulit memang. Ya kita nggak bisa pungkiri itulah. Kita harus akui dan kita harus terima gitu. Kenyataan yang ada seperti itu. Nah, tapi bukan berarti tidak punya potensi, itu yang saya tekankan. Bukan berarti tidak punya potensi. Karena memang seseluk-beluknya ya selama beberapa tahun kita mencoba mengikuti dan mempelajari, saya rasa memang ini sangat-sangat berpotensi. Apalagi ini unik. Uniknya apa? Ya kalau saya bilang project lain mana yang berani nerobos bikin domain. Ya kalau teman-teman bisa memahami progres domain kedepannya seperti apa, wah ini sangat-sangat potensi. Cuman bagi yang tidak memahami potensi dari adanya penciptaan daripada domain baru untuk di dunia internet, ya mungkin hanya terpaku di value saja kan gitu. Tapi kalau ngelihat daripada progres project ini ke depan sangat-sangat potensi, kalau menurut saya sih gitu aja bedanya. Ya tapi whatever lah, kembali ke teman masing-masing cara pandang dan memahaminya gimana. Lagi-lagi dari awal juga saya nggak mau memaksakan satu pemikiran yang mungkin kita tidak bisa apa namanya, tidak bisa dipungkiri lah, semua orang, semua pionir tidak ada satupun yang tidak mengharapkan nilai ini tinggi, semua mengharapkan kan gitu. Tetapi secara organik lagi-lagi tidak bisa memaksakan kehendak ingin dalam waktu cepat sekian dan bagaimana dengan dorongan yang semua orang, semua manusia juga yang ngikutin pi ini kan dorongan kebutuhan lah, wajar gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau ngelihat potensi, lagi-lagi kalau misalkan bang kadang nanya kapan naik, harganya bagaimana, berapa bulan lagi segala macam gitu, itu bukan kuasa saya, nggak nyambung gitu loh. Artinya kalau saya hanya melihat dari potensi aja. Adapun kapan ada kenaikan ya Allah alam, saya nggak tahu gitu loh. Hanya kalau orang kan rata-rata, jangankan saya lah, orang biasa ya, yang di luaran sana ahli trader juga, ahli-ahli kripto ya, ahli-ahli analis, technical analis dan sebagainya, banyak juga yang meleset kan gitu. Karena memang artinya apa? Artinya pin network ini masih butuh waktu panjang. Ngurusin domain aja ini saya rasa nggak cukup hitungan bulan gitu loh. Domain ini kemungkinan akan rapi ya paling startnya awal tahun depan. Kalau saya sih ngelihat begitu. Karena memang apa namanya, belum persiapan daripada pengguna yang ketika domain ini sudah murni dimiliki kita dan kita ingin menghosting konten kita, berarti kan
persiapan untuk tempat hostingannya juga harus bener-bener ready semua, dan itu butuh waktu, nggak asal, nggak gampang gitu loh. Oke ya, kita coba baca pelajarin ini informasi yang terbaru nih. Ada juga beberapa pemahaman yang mungkin saya juga perlu pelurusan dan sebagainya ya. Lagi-lagi ini learning by doing ya. Kita mempelajari sambil berjalan. Aplikasi komunitas Pi yang telah mematuhi pedoman pencantuman ekosistem dan penyelesaian migrasi Pinet sebelum 2. Nah, ini juga kan artinya di sini penyelesaian migrasi kemarin kan bahasanya memang 28 Maret ya. 28 Maret itu terakhir migrasi ya, apa namanya, dan KYC. Tapi ternyata kan sampai saat ini masih belum banyak ya yang belum selesai. KYC belum selesai, migrasi juga belum. Nah, ini di sini keluar lagi kan 28 Mei 2025 ya, dapat mengamankan domain mereka tanpa penawaran. Nah, ini untuk ekosistem domain berhubungan dengan domain tanpa penawaran, artinya memang dibatas sampai 28 Mei dengan persyaratan dan batasan tertentu. Baca blog katanya gitu ya. Oke, ini nanti di terakhir kita coba bahas apa namanya, kelengkapan dari pemahaman kita step by step, sedikit-sedikit kita coba pelajarin dari informasi yang terbaru yang ada di dashboard aplikasi teman-teman ya. Tapi kita sebelumnya kita coba pahami dulu informasi baru, yaitu dari Satoshi Nakamoto ini. Dia bilang bahwa, nah ini ketika saya buka ini, saya baca, kemudian saya cek, ternyata betul. Dan ini Pi Network kini terintegrasi ke dompet Telegram. Ini betul, valid ya. Ini bukan sekedar integrasi, ini adalah langkah bersejarah menuju adopsi massal keuangan terdesentralisasi. Kemenangan adalah milik orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang percaya akan keuangan masa depan, mungkin dia bertahan, gitu loh. Masyarakat yang memegang kekuasaan sejati sedang membangun masa depan keuangan, artinya masyarakat atau pionir yang benar-benar kuat memegang Pi ya, terus setia lah, artinya sabarnya benar-benar luar biasa. Ini yang benar-benar memikirkan fokus masa depan ya, dia akan berhasil, intinya begitu. Jadi di sini juga kita artikan betul-betul masih butuh proses panjang gitu loh. Nah, terkait masalah di Telegram, saya cek ternyata betul di sini di Telegram di walletnya sudah tercantum Pi ya, ada Pi juga di sini. Jadi artinya kita bisa jual beli apa namanya, koin Pi di Telegram ya. Tentunya patokan harganya sama dengan di bursa, tapi apa namanya, jika ada project yang mengatasnamakan Pi di Telegram bisa nambang, hati-hati. Setahu saya sejauh ini ya, apa namanya, untuk penambangan Pi ini hanya di aplikasinya Pi Network penambangannya teman-teman, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengira bahwa ini di sini di Telegram bisa menambang, nah ini hati-hati, saya belum menemukan informasi itu yang valid bahwa ada penambangan tambahan di Telegram. Saya rasa untuk Pi Network sepertinya tidak ada kalau untuk di Telegram. Kalau untuk tercantum ya di walletnya, jadi kita bisa kirim Pi ke wallet Telegram atau bahkan jual beli di wallet Telegram bisa, karena koin yang lain juga sama bisa. Ini harus diperhatikan ya, jangan diartikan bahwa di Telegram bisa nambang kayak bot-bot lain. Nah, ini saya sih merasa untuk jalur penambangan hanya di aplikasi Pi Network ya. Oke. Nah, ini ketika kita klik ini, maka kita akan melihat di sini ada buy, sell, ada beli dan jual. Ya, ini hanya tercantum sampai sini saja, bukan berarti di sini kita bisa menambang, nggak ada. Dan logikanya juga kalau buat saya pribadi nggak masuk lah. Kalau untuk kelasnya Pi nggak masuk ada penambangan kayak bot lain yang di-combine penambangan di aplikasi sama di Telegram gitu loh. Nah, karena saya meyakini bahwa apalagi kalau udah open network ya, gitu teman-teman. Jadi hati-hati saja kalau ada yang mengatasnamakan Pi bisa menambang project atau apa walaupun logonya sama, itu hati-hati ya. Karena dikhawatirkan nanti ketika kita asal mengikuti, asal mengaitkan segala macam malah jadi phishing, repot juga mengaitkan ke wallet Pi browser kita, malah Pi browser kita yang kena. Itu hati-hatilah ya, apalagi kita menempelkan frase misalkan di Telegram, wah itu jangan sampai. Oke ya. Kemudian ini informasi yang ada di dashboard teman-teman ya, di apa namanya, di aplikasi mining. Coba kita pelan-pelan pelajari.
Berikut ini ada beberapa statistik kunci sejauh ini ketika hanya pionir. Nah, ini hanya pionir yang sudah mainit yang bisa membeli domain. Jadi yang belum ada koinnya, yang belum migrasi, belum lolos KYC nggak bisa. Nah, lebih dari 200 tawaran diajukan, 200.000, lebih dari 40.000 penawar unik katanya. Lebih dari 90.000 domain dengan tawaran aktif. Ini data-data saja laporan bahwa sudah tercatat data seperti ini yang berkontribusi ikut tentang adanya lelang domain, teman-teman ya. Kemudian kebijakan dan pengungkapan penerbitan nama domain. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Kortim ya, pertanyaan-pertanyaan umum tentunya. Jadi di sini Pikortim mencoba untuk menjawab dan kita juga perlu memahami ya. Sini pertanyaan yang sering diajukan katanya, pengguna umum atau fungsionalitas bagaimana domain P dibandingkan dengan, jadi kalau domain P dengan domain yang sudah ada bagaimana perbedaannya? Ini fungsinya katanya akan sama, bertindak sebagai pengenal digital unik dalam ekosistem P. Domain ini memungkinkan bisnis, aplikasi, individu untuk membangun identitas daring. Jadi artinya sama, fungsinya sama, ya manfaatnya sama. Jadi untuk mempromosikan bisnis kita tentunya seperti itu. Kalau teman-teman memang tujuannya adalah untuk usaha atau bisnis masing-masing. Apakah domain P akan berfungsi di luar P browser? Nah, gimana katanya kalau misalkan domain P, misalkan contoh arol.p misalkan gitu ya. Saya misalkan arol.p, nah bisa diakses enggak di P browser yang bukan P browser, di browser lain misalkan kayak Chrome, kayak UC browser dan kayak Opera Mini dan lain-lain, gimana bisa nggak katanya gitu. Nah ini jawabannya, ekstensi P dari domain P akan berfungsi di dalam P browser. Jadi intinya di sini katanya fungsinya utamanya memang sebenarnya di P browser. Dan dompet serta browser lain dompet dan browser lain ini dapat terintegrasinya dengan fitur ini seiring waktu katanya ya. Mirip dengan cara kerja domain kripto lainnya. Untuk kompatibilitas dengan browser lama seperti Chrome dan Safari, semua domain P juga akan berfungsi melalui ekstensi. Nah, melalui sini pnet.com ekstensinya. Jadi masuknya ke sini nanti bisa mungkin di browser lain tetapi melalui ekstensi pnet.com. Jadi jika domain Anda adalah Jopi misalkan, contoh kata Kortim gitu, di P browser atau layanan di P browser misalkan Jopi, cukup dengan Jopi aja maka akan terbaca di P browser. Nah, atau layanan pihak ketiga yang kompatibel, orang juga akan menemukan Anda. Nah, kalau di browser lain maka akan jo.pnet.com gitu loh, belakangnya tetap com bukan P lagi karena memang pakai browser luar gitu loh, bukan P browser. Nah, jadi melalui browser apapun katanya gitu ya, tidak ada jaminan atau janji bahwa domain P akan diadopsi oleh browser lama. Jadi nggak ada jaminan. Jadi Pikortim juga belum bisa memastikan. Di sini artinya tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan atau janji katanya. Jadi nggak ada janji. Kortim nggak menjanjikan bahwa browser lama akan bisa mengakses domain P. Jadi nanti ini akan dikabarin lagi nanti mungkin, apakah bisa dibuka di browser lain atau tidak ya. Bisakah saya menawar sama pengguna saya sebagai domain? Bisakah saya menawar nama pengguna saya sebagai domain? Oh, maksudnya nama kita bisa katanya gitu ya, jika tersedia. Kemana jika misalkan nama tadi arol.p misalkan, nah itu kayak gitu nama lah. Kemana hasil penjualan domain tersebut? Nah, penjualan domain ini diterima dari penjualan domain P akan digunakan untuk mendukung ekosistem P. Jadi ke pihak Kortim lah artinya gitu ya. Jadi ini buat pengembangan. Kemudian reservasi domain untuk aplikasi Pnet dapat pengembang yang telah membuat aplikasi P memesan domain. Oh, dapatkah pengembang yang telah membuat aplikasi P memesan? Jadi kalau misalkan ada pengembang nih yang buat aplikasi P kayak misalkan Piken Mall apa segala macam misalkan, itu kan udah ada domain sendiri mereka, belakangnya .com mungkin ya, pengembang lain. Atau mungkin Forpay gitu kan, belakangnya kemarin itu kan sebelum .p itu. Nah, jawabannya di sini, aplikasi komunitas P yang telah mematuhi pedoman pencantuman ekosistem dan menyelesaikan migrasi Pnet sebelum 28 Mei 2005 dapat mengamankan domain mereka tanpa penawaran. Artinya nggak perlu ikut penawaran lagi, artinya sudah masuk ya di blockchainnya Pi Network dengan persyaratan dan batasan tertentu. Baca blog katanya. Oke. Kemudian proses penawaran atau lelang. Bisakah saya mengajukan penawaran untuk beberapa domain? Kalau misalkan teman-teman mau bikin berapa domain nih, 2 domain, 3 domain. Misalkan kayak saya anggaplah saya arol.p, arol20.p,
arultea.pi misalkan, bikin 3, nah itu bisa. Ya, bisa. Artinya kita berarti bayar 3 domain itu 30 pi per domain 10 ya. Intinya gitu jawabannya. Kemudian, dapatkah saya membatalkan atau nah ini untuk membatalkan bisa karena di apa namanya ketika kita masuk lagi dan kita ketik domain apa namanya domainnya ya ke domain yang sudah kita daftarkan kita ajukan. Nah, itu kita ketik lagi kemudian dikeluarkan. Nah, karena memang misalkan hanya kita sendiri di situ atas nama domain kita, itu di bawahnya ada cancel namanya. Nah, klik aja cancel dan itu akan batal sendiri, teman-teman. Gitu intinya. Intinya di sini jawabannya adalah bisa dibatalkan sebelum tanggal 28 Mei 2025 ya. Oke, kita lanjut. Apa yang terjadi jika seseorang mengajukan penawaran di menit-menit terakhir? Di mana di menit-menit terakhir gimana? Nah, ini jika penawaran baru diajukan atau penawaran pemenang diturunkan atau dihapus pada domain dalam 24 jam terakhir dari jendela lelang domain tersebut, lelang tersebut akan diperpanjang secara otomatis selama 24 jam. Hanya 24 jam perpanjangnya. Ya, termasuk peraturan ini dapat diubah oleh perusahaan atas kebijakan sendiri. Artinya 24 jam di masa terakhir, intinya gitu. Ya, kalau bisa ngapain lah sampai di akhir-akhir kalau mau dari sekarang gitu kan. Jika saya memenangkan lelang domain, kapan saya akan menerima kepemilikan? Jadi kalau misalkan kita menang nih di lelang atau mungkin kita tunggal nih sendiri karena memang namanya unik dan punya kita sendiri, kapan kita bisa menggunakan dan dapat domain itu? Nah, ini segera setelah lelang berakhir katanya, dan domain tersebut akan dikenakan biaya pendaftaran. Nah, ini yang kemarin saya jelas ini. Dikenakan biaya pendaftaran dan pemeliharaan tahunan di masa mendatang yang serupa dan sama besarnya dengan biaya admin internet tradisional. Artinya gitu. Makanya kan saya bilang kalau nggak paham betul tentang domain lebih baik nggak usah. Karena kenapa? Ini akan continue ke depannya. Karena ada biaya tahunan ya untuk apa? Untuk biaya hosting nantinya. Kemudian ada pendaftaran tentunya. Jadi nanti ini kita kan lelang nih 10, mungkin nanti ada pendaftaran ya, daftar hosting mungkin dan biaya tahunan tentunya. Jadi kita berbayar lagi nanti. Ya, kemungkinan bayar juga pakai Pi lagi. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman takutnya nih yang awam asal pesan aja. Rencana nanti kalau udah pesan mau dijual, nggak sesimpel itu. Kalau cuman jual misalkan kita pesan asal bikin kita bayar 10, nanti kita jual misalkan ada kemarin kan ada pemahaman yang teman-teman mungkin ya simpelnya begitu, kita bikin domain kemudian setelah nanti udah kita udah kepemilik sama kita bisa jual tuh lebih mahal. Nggak begitu, karena memang nanti ada pendaftaran lagi, ada biaya tahunan, kemudian ada ada mekanisme tersendiri yang dibantu oleh Kortim untuk ditransfer ke pemilik baru. Nah, seperti itu, makanya ini nggak bisa asal. Terlebih saya rasa teman-teman tolong jangan asal apalagi menggunakan nama-nama perusahaan-perusahaan besar, itu akan kesandung lah artinya gitu. Jadi ini bukan main-main gitu loh domain ini, tolong teman-teman. Jadi harus dipahami dulu. Ada nanti saya lampirkan di deskripsi untuk pembahasan masalah domain di tahun lalu, 10 bulan yang lalu ya, 10 atau 11 bulan yang lalu saya sudah bahas tentang domain. Nanti saya cantumkan link YouTube-nya di deskripsi teman-teman supaya paham dulu maksudnya apa itu domain, apa itu hosting ya. Jenis-jenis domain segala macam itu ada. Saya udah pernah bahas 11 bulan yang lalu ya. Jadi jangan sampai ikut-ikutan tapi detailnya ke depan kita nggak tahu. Ini bahaya. Oke, kemudian bagaimana cara saya mendapatkan kembali domain yang saya miliki setelah lelang? Nah, di akhir lelang orang akan dapat melihat daftar domain yang berhasil. Jadi nanti ada daftar yang berhasil mereka beli yang tercantum di halaman atau aplikasi lelang domain. Jadi nanti ada halaman tersendiri yang berhasil mendapatkan lelang tersebut. Misalkan kalau memang yang tunggal nggak rebutan ya pasti dia tercantum. Ya, kepemilikan domain akan dikaitkan dengan alamat dompet penawaran. Nah, ini kepemilikan domain ini akan dikaitkan dengan dompet penawaran. Jadi domain ini akan dikaitkan dengan wallet kita. Makanya kan saya bilang bisa saja dijual mungkin nanti ke pengguna, tetapi harus berikut dompetnya otomatis. Mungkin apakah nanti Kortim bisa membantu mekanisme perubahan dompet atau tidak, kita nggak tahu menunya ya. Fiturnya nanti akan diadakan seperti itu untuk pergantian dompet atau tidak. Tetapi kalau tidak ada, mau nggak mau dengan dompet kita jual ya buat apa kan. Jadi hati-hati gitu loh. Kalau misalkan memang hanya sekedar tujuannya sesimpel itu, cuman bikin domain langsung dijual, bukan begitu. Kita bukan dagang domain. Yang jual domain itu yang punya teknologi lah.
Lah kita pengikut domain ini artinya apa namanya? Kecuali nanti ada mekanisme tersendiri yang mungkin bisa dipindah tangankan dengan cara apa? Misalkan pihak Kortim apa namanya kasih cara untuk ganti wallet dan ganti pemegang, ganti pemilik gitu loh. Nah, tapi itu kan belum gitu kan. Nah, coba kita lanjut ya. Apakah peraturan lelang dan lelang dapat berubah? Ya, perusahaan berhak mengubah atau memodifikasi peraturan ini setiap saat atas kebijakan sendiri dengan atau tanpa pengertian kepada peserta ya. Peraturan lelang ini apakah mungkin dipercepat atau diperlambat atau mungkin ada apa segala macam. Nah, itu nanti ya kita ikuti, makanya ini masih proses. Masih learning by doing kita. Artinya butuh waktu lama untuk Pi Network. Jadi kalau misalkan teman-teman yang orientasi fokusnya kepada harga, memang ini nggak masuk pembahasan seperti ini. Tapi kalau teman-teman orientasinya adalah keberhasilan daripada project ini jangka panjang dan memang ini masih butuh waktu, jelas, sangat-sangat jelas ini masih butuh waktu panjang. Tahun ini belum selesai, saya yakin tahun ini belum selesai. Nah, ini kan tergantung ke pionir masing-masing mau ikut atau tidak. Kalau tidak ya sudah selesai, tunggu koin aja, jual di bursa, selesai. Tunggu naik, jual di bursa, udah gitu aja. Simple kan. Tapi kalau yang mau mengikuti jangka panjang ya kita harus mengikuti proyeknya, teknologinya. Artinya semacam kayak domain.p ini adalah teknologi baru yang disuguhkan oleh Pikortim untuk apa? Untuk usaha kita ke depan. Baik itu usaha digital ataupun online ataupun offline kan gitu. Gitu teman-teman ya. Oke, saya lagi agak-agak gatal tenggorokan, sorry batuk. Oke teman-teman ya. Jadi sekarang apa namanya? Selanjutnya kepemilikan. Nah, ini kepemilikan. Kepemilikan atau pengalihan. Nah, ini terkait masalah kepemilikan tadi, pengalihan dan pembaruan ya. Dapatkah saya katanya menjual kembali atau mentransfer domain.p saya di masa mendatang, katanya gitu ya. Nah, domain P katanya, domain.p mengikuti praktik kepemilikan domain standar. Artinya kepemilikan praktik domain standar itu yang sudah ada Web2 ya, yang memungkinkan penjualan kembali. Nah, artinya berarti bisa dijual kembali atau transfer ke pihak lain atau ditransfer ke pihak lain untuk domainnya. Tapi di sini ada catatan di bawahnya nih. Penggunaan domain akan terikat secara independen oleh hukum dan peraturan yang berlaku seperti merek dagang dan hak cipta. Jadi ini ada akan terikat oleh hukum, teman-teman. Ya, di samping terikat dengan wallet kita, tetapi nanti ada terikat dengan hukum juga. Jadi kalau misalkan ini masih panjang juga. Hukum yang digunakan ini apakah memang nanti hukum apa? Karena pada prinsipnya domain memang tidak mengikat kepada hukum setiap negara karena setiap negara peraturannya berbeda. Tetapi yang pasti mungkin ini adalah hukum daripada .py itu sendiri. Jadi kalau misalkan nanti kita mau jual, mungkin mekanismenya akan diberikan cara pemindahan tangannya seperti apa. Karena kan tadi saya bilang ini menyangkut dengan dompet yang dikaitkan dengan domain itu sendiri. Apakah nanti ada fitur untuk merubah dompet atau tidak, walaupun memang dijual. Namun saya menitik beratkan dari awal begini, bagi yang tidak paham membuat domain, baik, kenapa saya bilang baiknya jangan, karena banyak sepertinya yang menggunakan nama-nama perusahaan besar, berpikir bahwa ketika itu diklaim dengan dia, nama tersebut, kemudian nanti akan dijual. Itu tidak semudah itu. Karena kenapa? Karena website yang sudah ada di Web 2 itu apalagi sudah tingkatnya tingkat internasional, itu tidak bisa nanti diklaim sepihak oleh pendapat lelang saat ini. Karena kenapa? Karena mereka sudah berbadan hukum gitu loh, karena mereka sudah legal walaupun masih di Web 2. Sementara ini .py ini di Web 3. Walaupun untuk teknologi webnya berbeda, Web 2 dan Web 3, tetapi pada prinsipnya kalau udah berbadan hukum di Web 2, mereka itu tidak mereka itu punya hak nanti mengajukan ke Kortim yang melalui platform ini dengan nama yang sudah ada. Terlebih Kortim juga saya sampaikan di video kemarin juga tidak akan asal meng-ACC nama atau mengakuisisi dengan individu, pengakuan individu yang mengatasnamakan perusahaan besar, terlebih skalanya internasional. Hati-hati. Makanya saya bilang kalau nama asal-asalan kayak gitu ya udah gitu, saya lihat ada yang berapa ribu gitu ya.
sampai untuk mendapatkan lelang tersebut ya. Tapi pastinya nanti saya nggak tahu seperti apa, tapi saya curiganya ke sana gitu loh teman-teman. Curiganya ke sana. Ini akan tersandung hukum malah gitu. Jadi kalau yang nama-nama besar itu nggak usah diambil. Ini domain ini penawaran adalah bagi kita yang mau punya usaha ke depan, punya domain sendiri gitu loh. Kalau pengembang tadi kan di sebelumnya dijelasin nih di sini bahwa pengembang-pengembang yang sudah ada itu nanti ada melalui pinet.com, artinya masuk dari sana, ada tinggal nanti tetap bayar mereka itu, tapi ada dengan nama yang sama gitu loh. Nanti kalau misalkan ada yang mengakses dari sana sementara sudah diakui di sini akan disandung hukum. Ini makanya hati-hati gitu loh. Saya perhatikan ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali tidak ada niatan apa-apa, tapi saya ikut prihatin kalau teman-teman nggak ngerti asal ikut, asal katanya, sementara yang menyampaikan informasi tentang domain juga dia tidak paham domain.com untuk apa, hostingnya seperti apa dan bagaimana, biaya tahunannya seperti apa. Ini yang kalau memang dia tidak ada pengalaman untuk domain di web 2, baiknya jangan lakukan gitu loh. Ini kan banyak yang mungkin ya, banyak pionir baru yang langsung loncat ke web 3 tanpa pernah mengalami yang namanya pengelolaan domain di web 2. Akhirnya apa? Dan katanya ini yang saya khawatirkan. Walaupun di sini memang nanti bisa dipindah tangankan, tapi dengan mekanisme yang mungkin Kortim berikan, gitu teman-teman. Apa yang terjadi jika saya tidak memperbaharui domain.pi saya setelah periode kepemilikan awal? Kalau misalkan kita udah dapat nih arul.pi misalkan nggak diperbarui, jika Anda tidak memperbarui domain.pi Anda, domain tersebut pada akhirnya akan tersedia untuk didaftarkan oleh orang lain. Jadi harus diperbarui. Mungkin nanti kalau sudah ada pemilikan, nanti ada fitur mungkin ya. Kalau keterangan seperti ini, mungkin ada klaim dan verifikasi bahwa domain tersebut milik kita. Nanti ada kemungkinan mirip dengan kadaluarsa domain standar di web 2. Nah, ini jadi ada kadaluarsanya. Makanya kan di sini sewa tahunan ini merupakan paket daripada domain sama hosting setahun berapa pi misalkan. Kalau memang tidak ada pembaruan dari kita, ini bisa diakui oleh orang lain. Misalkan kita bayar lelang nih 10 pi sekarang. Kemudian sewanya anggaplah 5 pi setahun. Misal contoh ya. Daftarnya 2 pi. Berarti kita keluarkan untuk lelang pemenangan lelang 10 pi, untuk perpanjang untuk sewa setahun dan daftar anggap 7 pi misalkan. Berarti kita habiskan 17 pi. Nah, ketika udah 1 tahun ke depan kita nggak perbaharui ya, domain itu tidak bayar lagi tahunan ya dan segala macam, itu sama dengan ini kadaluarsa domain di standar di web 2 sama seperti itu. Jadi hati-hati ya. Ya, FAQ ini akan terus berkembang seiring dengan semakin banyaknya pelopor yang menggunakan domain.pi. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, sekian. Oke ya teman-teman ya. Jadi ya artinya saya ingin lebih menitik beratkan ke situ. Tapi lagi-lagi ya, informasi ini bisa Anda abaikan ya, teman-teman abaikan jika memang orientasinya adalah hanya fokus di bursa dan harga. Kalau masalah urusan harga kita tidak bisa seperti apa-apa dan tidak bisa spekulasi seperti apa, karena memang saat ini patokannya adalah bursa gitu teman-teman. Tapi ini yang saya bahas adalah proyeknya, progresnya ke depan seperti apa dan potensinya seperti apa, itu aja bedanya ya. Oke, itu aja teman-teman, mohon maaf dari salah kata. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.